Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayahnya, kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini di bulan puasa ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah daring melalui video YouTube ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang titrasi pembentukan kompleks. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari 3 macam titrasi berdasarkan reaksi asam basa, kemudian reaksi redoks, reaksi pengendapan, dan yang keempat ini titrasi berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Prinsip dasar reaksi pembentukan kompleks ini adalah berdasarkan pada reaksi antara logam dengan ligan untuk membentuk kompleks logam dan ligan. Ada yang pernah mendengar istilah ligan? Kalau logam sudah sering mendengar ya. Apa itu senyawa logam? Kalau ligan, apakah ada yang sudah familiar dengan istilah ligan? Nah, kalau belum, kita akan mereview dulu tentang apa itu senyawa kompleks. Senyawa kompleks, atau ada juga yang menyebutnya sebagai senyawa koordinasi, merupakan senyawa yang mengandung ion atau molekul kompleks. Apa itu molekul kompleks? Ya, ion kompleks yang ada di dalam senyawa koordinasi tersebut dapat berupa kation, anion, atau keduanya. Misalnya kalium heksasioneferat 2 adalah senyawa koordinasi yang mengandung kation sederhana K+, dan anion kompleks. Jadi, senyawa kalium heksasionoferat 2 ini terdiri dari atau terbentuk oleh kationnya K+, dan anionnya merupakan ion kompleks. Kata senyawa yang dimaksudkan dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks ini adalah senyawa yang berupa garam. Kalian masih ingat apa pengertian dari garam? Nah, garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ketika suatu senyawa asam dan suatu senyawa basa direaksikan, maka akan terbentuk senyawa garam. Bagaimana senyawa kompleks ini terbentuk? Senyawa kompleks atau senyawa koordinasi dibentuk dari gabungan asam basa Lewis yang berupa logam atau ion logam dan basa Lewis yang berupa molekul netral atau ion negatif. Nah, kalian masih ingat teori asam basa ada berapa? Ada 3. Ya, teori asam basa itu ada teori asam basa itu ada 3. Pertama, teori Arrhenius. Kedua, teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga adalah teori Lewis. Nah, senyawa kompleks ini terbentuk karena gabungan antara asam basa Lewis yang berupa logam atau ion logam dan basa Lewis yang bisa berupa molekul netral atau ion negatif. Nah, di dalam senyawa kompleks basa Lewis dikenal dengan nama ligan. Basa Lewisnya disebut dengan ligan dari senyawa kompleks ini. Kita ingat kembali apa itu asam basa menurut Lewis. Nah, yang disebut dengan asam ini adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan senyawa basa adalah atau yang molekul atau ion yang disebut dengan basa adalah zat yang dapat memberi pasangan elektron. Jadi ketika
suatu zat itu menerima pasangan elektron, maka dia disebut dengan asam. Dan ketika dia senyawa zat atau zat tersebut memberikan pasangan elektron, maka dia disebut dengan basa. Nah, pembentukan senyawa kompleks ini merupakan suatu proses netralisasi, ikatan koordinasi. Nah, contohnya NH3. NH3 ini merupakan suatu basa Lewis, dapat memberi pasangan elektron kepada proton H+. Jadi H+ ditambahkan NH3 ya akan menjadi H+ NH3. Elektron yang ada pada NH3 ini diberikan kepada H+. Oke, jadi H+ merupakan asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron, dan NH3 merupakan basa Lewis karena dia memberikan pasangan elektron. Pembentukan senyawa kompleks berarti dibentuk oleh asam Lewis ditambah dengan basa Lewis akan menghasilkan suatu kompleks. Contohnya Fe3+. Ini merupakan suatu asam Lewis dalam air ya, aqueous, ditambah 6Cn. Cyanida aqueous akan membentuk kompleks FeCN6-3-. Ini jadinya ion, ya, ion kompleks. Kalau dia bermuatan berarti dia merupakan suatu ion kompleks. Kemudian yang kedua contohnya nikel 2+ ditambah 6NH3. Ya, nikel 2+-nya merupakan suatu asam Lewis ditambahkan dengan 6NH3 basa Lewis akan menghasilkan kompleks ion kompleks Ni nikel amonia 6,2+. Jadi 2+-nya ini merupakan muatan dari ion kompleks. Diingatkan lagi macam-macam ion. Ya, ion itu merupakan suatu atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Oke, jadi itu yang disebut dengan ion. Atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Kemudian ada istilah ion tunggal. Nah, ion tunggal itu jika ion berunsur tunggal, satu unsur aja. Ya, satu unsur aja tetapi dia bermuatan. Contohnya unsur Cu. Nah, Cu ini ketika dia bermuatan Cu2+, maka dia disebut dengan ion tunggal. Kalau dia positif berarti disebut dengan kation. Kalau dia negatif seperti sulfida ini berarti dia merupakan anion. Kemudian ada istilah ion poliatom. Ion yang berunsur ganda dan bermuatan. Jadi terdiri dari beberapa unsur. Contohnya SO4 2- terdiri dari atom S dan O atau terdiri dari unsur SO dan S dan O membentuk ikatan yang bermuatan 2-. Nah, contohnya karbonat CO3 yang muatannya 2-, kemudian amonium NH4+. Nah, ini disebut dengan ion poliatom jika berunsur ganda. Nah, yang keempat ada istilahnya ion kompleks. Ion kompleks ini merupakan ion yang memiliki struktur kompleks yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut. Beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut disebut dengan ligan melalui ikatan kovalen koordinat atau kovalen koordinat. Ya, diulang ya. Ion kompleks merupakan ion yang memiliki struktur kompleks yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut. Nah, unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut disebut dengan ligan. Ikatannya melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, beberapa istilah terkait dengan senyawa kompleks. Pertama ada istilahnya atom pusat.
Atom pusat merupakan suatu logam dalam ion kompleks. Jadi atom pusat ini pasti adalah suatu logam. Logam dalam ion kompleks yang berperan sebagai pusat yang melakukan pengikatan atau pengorganisasian terhadap molekul atau ion penyumbang pasangan elektron. Oke, kata kuncinya merupakan apa? Kata kunci dari atom pusat ini adalah pusat yang melakukan pengikatan. Ya, sentralnya adalah atom pusat. Logam sebagai pusat yang melakukan pengikatan. Kemudian ada istilah ligan. Ligan merupakan molekul atau ion yang memberikan pasangan elektron. Ya, bisa berupa molekul atau ion yang memberikan pasangan elektron terhadap atom atau ion logam pusat dan berperan sebagai basa Lewis. Nah, jadi ketika suatu molekul atau ion dia memberikan pasangan elektron terhadap atom atau ion logam pusat, nah maka dia disebut dengan ligan. Berdasarkan muatannya, ligan dikelompokkan ke dalam ligan negatif atau anion, ligan netral atau molekul, dan ligan positif atau kation. Oke, jadi ada atom pusat. Atom pusat ini adalah logam sebagai pusat yang melakukan pengikatan. Kalau ligan merupakan molekul atau ion yang memberikan pasangan elektron terhadap atom atau ion logam pusat dan berperan sebagai basa Lewis. Kemudian ada istilah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasi. Jadi jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh atom pusat terhadap ligan-ligannya. Nah, bilangan koordinasi ini adalah milik dari ligan, bukan milik dari atom pusat. Yang keempat ada istilah muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks sama dengan jumlah muatan ion pusat dan muatan ligannya. Jadi, muatan dari atom pusat ini ditambahkan dengan muatan ligan, maka itu disebut dengan muatan ion kompleks. Contoh, ion kompleks FeCN6 4-. Lambang khas dari senyawa kompleks ini adalah adanya kurung siku seperti ini. Kalau ada kurung siku seperti ini, maka dia merupakan senyawa kompleks. Nah, contohnya ion kompleks, ya kalau dia bermuatan berarti dia ion. Kalau dia tidak bermuatan maka dia disebut molekul kompleks. Oke. Nah, di sini ion kompleks FeCN6 4- ini memiliki muatan 4-. Muatan ion kompleksnya 4-, terdiri dari ion Fe2+ yang terikat pada 6 ion Cn-. 6 ini tadi adalah bilangan koordinasinya, ya, jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasinya. Ini contohnya ya. Jadi saat ini atom pusatnya adalah Fe. Kemudian Cn ini, 6Cn ini, Cn6 ini merupakan ligan. Contoh yang kedua, yang ini 4- ini merupakan muatan ion kompleks. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada ion kompleks CuNH3 4. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Cu-nya adalah atom pusatnya, NH3-nya ada 4, NH3 ini merupakan ligannya. Cu atom pusat, NH3-nya adalah ligan. Ya, 4 ini merupakan bilangan koordinasi. 2+-nya adalah total muatan dari ion kompleks ini. Contohnya lagi ya,
Misalnya senyawa kompleks K4FeCN6. Khas dari senyawa kompleks ini adalah adanya tanda kurung siku seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan suatu senyawa, simbol senyawa yang ada kurung sikunya, berarti itu merupakan suatu senyawa kompleks. K4 ini merupakan ion positif, FeCN6 ini merupakan ion negatif. Nah, ion negatifnya kita pecah lagi. Ya, ion negatif kompleks. Nah, ketika ion negatif kompleks bertemu dengan ion positif, dia terbentuk senyawa kompleks. Nah, ion negatif ini terdiri dari Fe dan Cn6. Fe-nya merupakan atom pusat, Cn6-nya merupakan ligan. Ya, angka 6 ini menunjukkan jumlah ligan sama dengan bilangan koordinasi. Itu tadi contoh senyawa kompleks. Kalau yang ini merupakan contoh ion kompleks. Fe tadi karena ditambahkan ada K-nya ya, K4. Nah, yang ini harusnya K4 apa K3 ya? K3 kayaknya di sini ya. K4. Oh, ini yang salah. Ini harus muatannya 4 min. Oke, contohnya Fe, Cn6 4 min. Fe-nya merupakan atom atau ion pusat, Cn-nya ligan, 4 min muatan ion kompleks, 6-nya merupakan bilangan koordinasi. Muatan ion kompleks itu sama dengan sigma, berarti jumlah muatan ion pusat ditambah dengan jumlah muatan ligan. Menurut teori ikatan valensi, ikatan antara ion pusat dengan ligannya itu merupakan ikatan kovalen koordinat dengan ligan sebagai penyumbang elektron. Kalian coba ingat kembali apa itu pengertian ikatan kovalen. Kan ada 3 ya, macam-macam ikatan. Ada ikatan kovalen, macam-macam ikatan kimia. Ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan ionik, ikatan logam. Nah, senyawa kompleks ini terbentuk karena ada ikatan kovalen koordinat. Jadi ikatan kovalen itu dibagi lagi. Salah satunya adalah ikatan kovalen koordinat. Ya, di mana hanya ada satu sebagai penyumbang elektron bebas. Nah, di sini di senyawa kompleks ini liganlah yang bertugas sebagai penyumbang elektron. Sedangkan ion pusat I-nya itu hanya menyiapkan orbital kosongnya. Oke, coba diingat kembali bagaimana teori terbentuknya ikatan. Nah, jadi ligan harus mempunyai pasangan elektron bebas atau disingkat dengan PeB. Pasangan elektron bebas. Berdasarkan jumlah pasangan elektron bebasnya, ligan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ligan mono atau unidentat merupakan ligan yang menyumbang satu pasang elektron bebas. Jika ligan tersebut menyumbang satu pasang elektron bebas, maka disebut dengan ligan mono atau unidentat. Yang kedua adalah ligan bidentat, yaitu dia ligan yang menyumbang 2 pasangan elektron bebas. Yang ketiga ada ligan polidentat. Jika dia menyumbang lebih dari 2, berarti lebih dari 2 pasangan elektron bebas, maka disebut dengan ligan polidentat. Ini contoh-contohnya beberapa ligan berdasarkan senyawa koordinatnya ya. Ada yang monodentat, bidentat, dan polidentat. Mono berarti satu ikatan, satu pasangan elektron bebas. Nah, dari mana kita lihat pasangan elektron bebasnya? Dari ini ya, lambang Lewis ini. Nah, seperti ini kan, H2O.
air, amonia. Nanti dia akan memberikan satu pasangan elektron bebas. Oke, seperti amonia. Nah, kemudian ada yang bidentat. Contohnya etilendiamin, oksalat, ion oksalat. Dia akan memberikan dua pasangan elektron bebas. Kemudian polidentat. Ya, contoh polidentat ini etilen etriamin, ion triofosfat, dan etilendiamin tetraasetat atau disingkat dengan ETA, EDTA. Ini nanti akan kita gunakan untuk titrasi kompleksometri. Oke, dari sekian senyawa ligan yang biasa digunakan untuk pengkelatnya itu, pembentuk kompleksnya itu adalah senyawa EDTA ini. Ini tadi contoh ligannya ya, ion oksalat, ini bidentat, etilendiamin juga bidentat. Ini yang tanda bintang ini memperlihatkan adalah dia menyumbangkan elektron bebasnya di sana, pasangan elektron bebasnya di situ. Ini struktur dari EDTA tadi, etilendiamin tetraasetat, dia memiliki 6 pasangan elektron bebas. Nah, ketika suatu ligan ditambahkan dengan logam transisi, maka itu yang disebut dengan senyawa kompleks. Nah, ketika ligan ditambahkan oleh ketika ligan polidentat ditambahkan dengan logam, maka itu terbentuklah senyawa kompleks. Senyawa kompleksnya itu disebut dengan kelat. Nah, jadi ketika ligannya itu ligan polidentat tambah dengan logam, maka akan terbentuk senyawa kompleks kelat. Nah, kelat adalah senyawa kompleks. Oke, tetapi kompleks belum tentu kelat. Di mana yang menentukan terbentuk kelat ini adalah jenis ligannya. Logam berikatan dengan ligan apa? Ketika dia berikatan dengan ligan monodentat, berarti belum tentu dia akan membentuk kelat. Tapi ketika ligannya itu adalah ligan polidentat, apakah bisa lebih dari 2? Ya, PEB-nya lebih dari 2, maka akan terbentuk kelat. Senyawa kompleks kelat ini lebih stabil dibanding senyawa kompleks dengan senyawa kompleks yang terbentuk oleh monodentat. Nah, hanya ligan polidentat saja yang dapat membentuk kelat. Selanjutnya, titrasi pembentukan kompleks itu merupakan semua titrasi yang dalam prosesnya terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks. Ya, ketika titrasi itu ada reaksi pembentukan kompleks, maka dia termasuk titrasi pembentukan kompleks. Nah, biasanya titrasi pembentukan kompleks ini digunakan untuk penetapan kadar logam, Mg, Zn, ya, magnesium, zinc, mangan, kadmium, Hg, Pb, Cu, Al, Fe, kobalt, Ca, nikel, PT, dan lain-lain. Macam-macam titrasi pembentukan kompleks. Biasanya ada 3 yang termasuk ke dalam titrasi pembentukan kompleks. Pertama, titrasi argentometri metode Liebig. Beda ya, agak ini kemarin mirip dengan titrasi argentometri pengendapan. Nah, sebenarnya kan dia disebut dengan argentometri ini karena dia menggunakan senyawa Ag ya, perak, untuk sebagai titernya. Titer itu yang ada di dalam buret. Nah, makanya disebut dengan argentometri. Ternyata argentometri itu ada 2 juga. Ada yang berdasarkan reaksi pengendapan, minggu kemarin sudah kita pelajari, dan ada juga berdasarkan titrasi pembentukan kompleks, tergantung dari dia bereaksi dengan senyawa apa.
Nah, argentometri yang termasuk kepada titrasi pembentukan kompleks ini jika dia bereaksi dengan senyawa Cn. Ya. 2Cn min ditambah Ag plus akan membentuk AgCN2-. Larutan Cn min dititrasi dengan Ag plus, akan terbentuk senyawa kompleks AgCN2- yang larut. Kelebihan tetes Ag plus ya pada titik akhir titrasi, reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. AgCN- ditambah Ag plus, maka AgCN2 ya, kelebihan dari Ag itu akan membentuk endapan putih. Jadi TAT-nya, titik akhir titrasi dari argentometri metoda Liebig ini ditandai dengan timbulnya kekeruhan. Ya, dari awal yang kita titrasi bening, kemudian jika timbul keruh berarti itu sudah mencapai TAT, titik akhir titrasi. Yang kedua ada titrasi merkurimetri. Jadi merkurimetri kemarin juga termasuk reaksi pengendapan ya. Nah, dia juga ada yang termasuk reaksi titrasi pembentukan kompleks. Nah, contohnya untuk penetapan kadar Cl-, Br-, dan CNS dengan larutan standar HgNO3, merkuri nitrat, atau HgCO42. Prinsipnya adalah larutan yang mengandung Cl atau Br- diterasi dengan Hg2+ akan membentuk garam kompleks. Ya, garam kompleksnya adalah HgCl2 atau HgBr2. HgCl2 dan HgBr2 merupakan senyawa kompleks yang larut dalam bentuk molekul tak terionisasi. Ya, kompleks HgCl2 dan HgBr2 sangat stabil. Berbeda ya dengan yang kemarin titrasi pengendapan, maka dia akan terbentuk endapan. Sedangkan ini kalau dia terbentuk senyawa kompleks belum tentu terbentuk endapan. Ini adalah reaksinya. Hg2 plus ditambah 2Cl- akan terbentuk HgCl2, Hg2 plus tambah 2 Br- akan terbentuk HgBr2. Sebagai indikator digunakan larutan natrium nitrofusidat. Hg plus ya, ketika terjadi kelebihan Hg plus akan bereaksi dengan natrium nitrofusida akan terbentuk Hg nitropurusida. Endapan Hg nitropurusida yang berwarna violet. Seperti itu. Untuk titrasi merkurimetri sendiri itu sekarang sudah tidak digunakan lagi karena merkuri merupakan senyawa yang sangat toksik dan penyebab kanker, karsinogenik. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Yang ketiga, nah yang paling dikenal dari titrasi pembentukan kompleks itu adalah titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri ini menggunakan larutan standar komplekson. Komplekson ini maksudnya pembentuk kompleks ya, zat pengompleks yang biasa disebut dengan nama dagangnya EDTA tadi. Ya, etilen apa tadi? Tetraasetat ya. Etilen diamin tetraasetat. Terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks kelat. Ya, karena itu disebut juga dengan titrasi kelatometri. Ingat tadi ya, kelat itu terbentuk jika ligannya merupakan ligan polidentat, maka terbentuk senyawa kompleks kelat. Maka disebut dengan titrasi kelatometri. Tahun 1935, Schwarzenbach menemukan zat pembentuk senyawa kompleks, yaitu golongan asam amino polikarboksi. Nah, teori dasar dari senyawa kompleksometri ini adalah senyawa asam basa Lewis dan senyawa koordinasi dari Werner. Dasar titrasi kompleksometri. Senyawa kompleks terbentuk dari hasil reaksi 1 ion logam dan 1 mol komplekson. Komplekson yang dipakai tadi adalah apa? EDTA ya.
senyawa EDTA dan tidak tergantung dari valensi ion logam yang bereaksi. Ya. Ion logam yang dapat bereaksi dengan kompleks EDTA, yaitu kompleks yang stabil adalah ion-ion logam yang bervalensi besar dari 2. Reaksi antara ion logam M2+ contohnya ya dengan EDTA. Nah, biasanya EDTA itu disimbolkan dengan lambang H2Y2IM, 2-min. Akan membentuk MyN kurang My, berarti M ini metal ya. Contohnya metal, senyawa metal. Ini contohnya. YN4- berarti muatan dari metal N dikurang dengan muatan EDTA-nya 4 ditambah 2+. Selalu akan menghasilkan 2H+. Ya, makanya nanti BE-nya itu adalah setengah. Karena dia selalu menghasilkan 2H+. Berapapun valensi dari ion logamnya, ya. M-nya berapapun valensinya pasti nanti akan menghasilkan H+-nya itu 2. EDTA, reaksi antara ion-ion logam dengan garam dinatrium EDTA disingkat dengan My2- adalah H2Y2- adalah Mn+ ditambah H2Y2-, yaitu akan menghasilkan MyN kurang 4. N ini merupakan muatan dari logam. M ini metal ya, logam M yaitu sebesar N+, akan dikurangi dengan muatan dari EDTA-nya 4 dan akan menghasilkan 2H+. Contohnya ketika Mg2+ ditambah dengan EDTA itu akan menghasilkan Mgy2-. Ya, ini muatan ion kompleksnya menjadi 2-min. 2-min dari mana datangnya? Dari 2+ ditambah -4. Ya, atau 2 kurang 4. Hasilnya 2 kurang 4, hasilnya -2. Jadi muatan ion kompleksnya muatan ion kompleks antara Mg dengan EDTA itu adalah -2. Kemudian contoh kedua, logam Al3+ direaksikan dengan EDTA, maka akan terbentuk kompleks ion kompleks Al-Y-. Nah, muatan ion kompleksnya adalah -1. Kemudian ada TH4+. Nah, akan terbentuk THY yang muatan ini bukan ion kompleks ya, tapi senyawa kompleks, molekul kompleks karena tidak memiliki muatan. Selama titrasi, ya kita lihat dari reaksi ini, maka selama titrasi dibebaskan H+. Nah, artinya apa? Karena kalau dibebaskan H+, artinya semakin asam ya. Keadaannya akan semakin asam, maka untuk mencegah terjadinya perubahan pH yang besar ke dalam larutan, harus ditambahkan buffer. Ingat apa pengertian buffer? Suatu senyawa yang dapat menahan terjadi perubahan pH yang signifikan. Itu penyangga istilahnya ya, penyangga pH. Jadi larutan buffer ini bisa menahan agar tidak terjadi peningkatan atau penurunan pH yang signifikan. Contohnya di sini ya, 1 mol H2Y2- bereaksi dengan ion logam. Valensi berapa saja dengan membebaskan ion H2 ion H+. Nah, maka BE-nya berat ekuivalennya akan sama dengan setengah dari berat molekul. Reaksi antara ion logam dengan EDTA akan berlangsung ke kanan jika H+ yang terbentuk ada yang menerima. Senyawa kompleks MyN kurang 4 cukup stabil. Jadi senyawa kompleks yang dibentuk itu harus cukup stabil. Kestabilan senyawa kompleks MyN kurang 4 tergantung dari tetapan kestabilan kompleks, kemudian pH larutan,
Dan yang ketiga, adanya senyawa lain yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam. Makin besar konstanta kestabilan, disingkat dengan KST, maka makin stabil kompleks yang terbentuk. Nah, reaksinya juga akan makin sempurna. Untuk beberapa ion logam mempunyai pH minimum sebagai berikut. Contohnya 1-3. Ini contoh logam-logamnya Zr4, H4, TH4+, Bi3+, Fe3+. Kemudian pH 4-6, Pb2+, Cu2+, Zn2+, kobalt, nikel, mangan, fero, aluminium, Cd, Sn. Kemudian pH 7-10, kalsium, selenium, barium, magnesium, ya. Kompleks EDTA dengan ion logam divalen stabil pada larutan basa atau sedikit asam. Kompleks EDTA dengan logam valensi 3. Valensi ini maksudnya ini ya. Oke. Jadi ketika dia valensinya divalen, valensinya 2, dia stabil pada larutan basa. Kalau valensinya 3 atau 4 stabil pada larutan yang asam. Oleh karena pada titrasi kompleksometri terjadi penurunan pH yang mempengaruhi kestabilan kompleks, maka perlu pengaturan pH. Ya, tadi sudah disebutkan. Perlu adanya larutan buffer saat titrasi. Kemudian ada istilahnya tetapan stabilitas. Tadi juga sudah dijawab ya. Nah, ini stabilitas efektif atau disingkat dengan KFF, konstanta kestabilan efektif. Jika kita simbolkan reaksi metal ya, logam dengan ligan itu dengan M tambah L menjadi Ml, maka konstanta efektivitas stabilitasnya adalah konsentrasi Ml, konsentrasi dari senyawa kompleks yang terbentuk, dibagi dengan konsentrasi metal dikali dengan konsentrasi ligan. Nah, itu cara mencari koefisien efektifnya, tetapan efektifnya. Contohnya adalah Cu2+ ditambah 4NH3+. 4NH3 akan terbentuk kompleks CuNH3. Ini maaf ke atas ya, lupa. NH3+. Bagaimana cara mencari konstanta stabilitas efektifnya? Nah, tentu saja produknya yaitu ion kompleks, konsentrasi ion kompleks dibagi dengan konsentrasi Cu dan konsentrasi 4NH3. Nah, di sini kenapa ada kok banyak gitu? Reaksinya kenapa banyak seperti ini dengan konstantanya banyak? Nah, ternyata reaksi dari senyawa kompleks ini bertahap. Nah, jadi tidak langsung terbentuk langsung satu senyawa kompleks utuh itu terbentuk. Tidak, seperti ini kan. NH3-nya satu yang terikat, kemudian terikat lagi NH3 yang kedua, baru terikat NH3 yang ketiga, dan terakhir baru selesai reaksinya. 4NH3 sudah terikat di CO. Makanya konstanta stabilitas efektifnya juga berbeda-beda. Tuh, ketika dibagi. Ya. Ini kan tetapan keseimbangan masing-masing dari reaksi ini ya. Nah, untuk mendapatkan konstanta stabilitas efektifnya dibagi yang terakhir ini hasil akhirnya. Hasil akhir reaksi yaitu CuNH3+4 dibagi dengan konsentrasi ya, konsentrasi CuNH3+4 bagi dengan konsentrasi Cu2+ kali NH3+4. Pangkat 4. Ya, kalau koefisien kan kita pangkatkan 4. Nah, itu hasilnya akan sama dengan konstanta K1 kali K2, K3 kali K4. Seperti itu. Nah, kemudian ada tetapan stabilitas efektif pada senyawa EDTA. Nah, ini adalah senyawa dietilamin, dietilen. Ingat kalau etil itu berarti C-nya ada 2 ya, dietil C. Ini adalah
Dietilen amin. Maaf, ini yang etilen amin. Aminnya berarti ada N-nya berarti ada 2 ya. Etilen diamin. Etilen ini etilen. Ini amin ada 2. Etilen diamin. Tetraasetat. Ini kan gugus asetat ya. Oke, makanya namanya etilen diamin tetraasetat. Ini etilennya. Karena N-nya ada 2, maka disebut dengan diamin. Tetraasetat karena ada gugus asetatnya, ada 4, maka disebut tetraasetat. Disingkat dengan H4Y, sehingga Mn plus ditambah Y plus, ya ini pangkat ya, maksudnya muatannya N plus, M pangkat N plus ditambah Y pangkat 4 min, maka terbentuk senyawa kompleks atau ion kompleks dengan rumus My kurang 4 kurang N. Oke. Nah, ini contoh gimana menghitung tetapan stabilitas efektif pada senyawa EDTA. K absolutnya ya, tetapan absolutnya My kurang 4 pangkat 4 kurang 2, konsentrasi My min 4 kurang min 2, ini pangkat ya. Kemudian dibagi dengan Mn plus, konsentrasi Mn plus dibagi dengan Y4 min, itu adalah konstanta absolutnya. Nah, karena tadi Y4 min, konsentrasi Y4 min itu sama dengan K1, K2, K3 kali K4, ya, dibagi dengan C itu merupakan H3 plus ya 3 dan sebagainya. Nah, intinya nanti senyawa fraksi eta yang membentuk Y4 min membentuk simbol alfa 4, sehingga dapat ditulis persamaannya adalah konsentrasi Y4 min dibagi CY itu kan nilainya akan menjadi alfa 4. Jadi kalau dihitung lagi, konsentrasi Y4 min itu akan sama dengan alfa 4 CY. Penggantian dalam rumusan tetapan stabilitas absolut yang diberikan akan menghasilkan, cara mencarinya ya, konsentrasi My min 4 min 2, konsentrasi M N plus alfa 4 CY. Oke. Yang intinya aja ya, maka konstanta alfa 4 itu akan sama dengan koefisien dari efektifnya, konstanta efektifnya. Tetapan absolut adalah tetapan kestabilan absolut atau tetapan pembentukan absolut. Ini adalah nilai dari alfa 4 untuk EDTA. Ya, tergantung dari pH-nya, nilai alfa ini. Nah, kemudian untuk kurva titrasi kompleksometri ini, kurva titrasinya merupakan plot antara kurva PM ini berarti pH dari metal terhadap volume EDTA. Ya, jadi plot peningkatan pH dari metal terhadap volume EDTA-nya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ketika ditambahkan EDTA-nya, maka akan naik pH dari metalnya itu akan naik sampai nanti terjadi titik ekivalen. Ya, daerah 1 ketika melebihi M plusnya melebihi logamnya. Nah, ini jika daerah 3 ini jika kelebihan EDTA. Ketika EDTA-nya itu berlebih, maka akan terjadi peningkatan PM yang sangat drastis. Oke, ini adalah titik ekivalennya ya, yang ini daerah region 1
selama M plusnya masih ada. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 50 ml larutan 0,01 molar dalam Ca2+ yang disangga pada pH 10 dititrasi dengan 0,01 molar larutan EDTA. Ya, jadi senyawa Ca2+ ini sebanyak 50 ml, Ca2+-nya konsentrasi 0,01 m dengan larutan buffer pada pH 10 dititrasi dengan 0,01 molar larutan EDTA. Hitung nilai PCa2+ pada penambahan 0,0 ml titran, kemudian 10 ml titran, 20 ml titran, 40 ml titran, 50, 55, 70 dan 80 ml titran, dan plotkan kurva titrasinya. Jadi kita disuruh membuat kurva titrasi dari titrasi EDTA terhadap Ca ini. Nah, penyelesaiannya pertama kita tulis dulu ya, seperti biasa yang diketahui adalah volume Ca plusnya 500 ml. Kemudian molar dari Ca 0,01 molar. Mol dari EDTA yang digunakan 0,01 molar juga. Yang ditanya adalah nilai PCa-nya. Maka dijawab. Pertama kita hitung dulu mol Ca2+ ini berapa. Ya, karena untuk stoikiometriknya pasti yang bereaksi itu adalah mol. Maka apapun perhitungan harus kalian hitung dulu mol Ca2+-nya berapa. Yang bereaksi itu berapa. Nah, molnya itu bisa dengan cara mol itu kan molar dibagi volume. Maka untuk mencari kebalik ya, molar sama dengan mol dibagi volume. Maka untuk mencari mol, maka molar dikali volume. Nah, contohnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin merubah satuannya menjadi liter, maka nanti satuan molnya menjadi milimol. Tidak apa-apa, tapi harus ingat, kalau satuan volumenya mililiter, berarti satuan molnya adalah milimol. Jadi mol dari Ca2+ itu sama dengan 50 ml dikali molar dari Ca 0,01, maka didapat 0,5 milimol. Oke, maka dari ini didapat Ka-nya untuk CaY-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 10. Alfa 4 pada pH 10 itu adalah 0,35. Ini ya. Nilai alfa 4-nya itu adalah 0,35. Didapat K-abs-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 10. Konstanta efektif itu sama dengan konstanta absolut dikali dengan alfa 4. Jadi 5 kali 10 pangkat 10 dikali 0,35. Maka ada dapat nilainya 1,8 kali 10 pangkat 10. Nah, yang pertama penambahan 0 ml titran. Berarti P Ca2+ sama dengan min log Ca2+ konsentrasinya. Berarti log 0,01, 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, selanjutnya itu sebelum ditambahkan ya. Sebelum ditambahkan EDTA-nya, berarti pH-nya 2. Iya, 2 ya. Kemudian yang kedua, ditambahkan titran EDTA-nya sebanyak 10 ml. Oke, maka konsentrasi dari mol dari EDTA itu adalah 10 ml dikali konsentrasinya 0,01, yaitu 0,1, jadi 0,1 milimol. Penambahan 10 ml titran, berarti Ca2+ tambah Y4- menghasilkan CaY2-. Nah, kita hitung molnya berapa. Awalnya
Ca2 plus itu M itu mula-mula 0,5, kemudian direaksikan dengan EDTA 0,1, sisanya ada 0,4. Ini Y-nya 0,1 dikurang 0,1 berarti min. Nah, di sini yang terbentuk CaY2-nya sebanyak 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah PCa2-nya ya. Jadi harus tahu dulu konsentrasi Ca2 plusnya. 0,4 itu dari hasil ini, hasil sisa reaksinya 0,4 milimol dibagi dengan volume yang ada dalam Erlenmeyer. Jadi ketika kita titrasi EDTA seperti ini ya, ini EDTA-nya di sini. Kemudian di sini adalah Ca-nya. Otomatis awalnya volume larutan Ca ini kan 50 ml. Ketika ditambahkan EDTA titrasi 10 ml, otomatis jumlahnya adalah 60 ml kan? Larutan di Ca ini. Nah, maka konsentrasi dari Ca2 plus di larutan titrasi ini, di Erlenmeyer ini, 0,4 mol, sisa dari mol Ca2 plus yang tidak bereaksi, sisanya kan 0,1 molnya sudah bereaksi dengan Y4 min, terbentuk ya CaY2 min. Nah, sisanya 0,4. Makanya 0,4 milimol dibagi dengan 60 mili dapat konsentrasinya 0,06. Maka PCA-nya itu min log Ca2 plus min log 0,06 didapat PCA-nya 2,18. Itu setelah penambahan 10 ml titran. Selanjutnya penambahan 20 ml titran. Sama dengan yang sebelumnya. Oke, di sini konsentrasi mula-mulanya itu adalah 0,5. Reaksinya 0,2. Kemudian di sininya 0,2, sisanya tinggal 0,3 mol. Nah, 0,3 milimol dibagi dengan 70. 70 adalah banyaknya larutan di buret. Didapatlah 0,04 molar. PCA-nya adalah segini. Nah, yang D penambahan 40 ml titran. Jadi pada buretnya titrasinya sudah sampai 40 ml. Maka mol EDTA-nya sama dengan 40 ml kali 0,01 sama dengan 0,4. Berarti 5 dikurang 4, sisanya 0,1. Sisa Ca2 plusnya ada 0,1. Maka konsentrasinya adalah 0,1 dibagi dengan 90 ml dapat 0,01 molar. Konsentrasinya 0,01 molar. Berarti dihitung min log Ca2 plusnya, maka PCA-nya adalah 2,95. Selanjutnya penambahan 50 ml titran. Nah, 50 ml titran ini 50 dikali 0,1 akan 0,5 milimol. Jadi awalnya 0,5 milimol Ca2 plus bereaksi dengan 0,5 milimol Y plus, maka tidak ada lagi Ca yang tersisa. Oke, pada penambahan 50 ml titran inilah terjadi titik ekivalen, ya, di mana konsentrasi Ca2 plus itu sama dengan konsentrasi Y min. Ya, maka CaY itu sama dengan 0,5 milimol, konsentrasi CaY min 0,5 milimol dibagi dengan 100 ml. Dapatlah konsentrasinya 0,005 molar. Oke. Maka koefisien efektivitasnya itu CaY2 min dibagi konsentrasi Ca2 min dibagi dengan CaY2 min konsentrasi Ca2 plus per Ca per konsentrasi Y4 ini ya. Kok salah sih? Kenapa ini Ca di sini ya? Oh, karena sama ya, karena konsentrasi Ca2 plusnya sama dengan konsentrasi Y4 min. Maka bisa diubah Y4 min di sini dengan Ca2 plus. Maka konsentrasi
CaY2- per konsentrasi Ca kuadrat itu sama dengan konstanta efektivitasnya. Jadi 0,005 dibagi dengan konsentrasi kuadrat 1,810. 0,5-nya pindah ke sini, Ca-nya pindah ke atas. Nah, maka didapat Ca konsentrasi dari Ca2 plus pangkat 2 itu adalah 27,77 kali 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi dari Ca itu adalah akar dari 27,77 kali 10 pangkat min 14. Maka konsentrasi dari Ca itu sama dengan 5,27 kali 10 pangkat min 7. Sehingga PCa min log Ca2 plus min log min 2,7 kali 10 pangkat min 7 didapatlah titik ekivalennya itu pada pH atau PCa-nya 6,28. Nah, kemudian jika penambahan 55 ml titran, jadi sudah berlebih ya titrannya di sini. Nah, ada kelebihan 50 ml Y4-nya. Nah, setelah penambahan titran di atas titik ekivalen Ca2 plus habis bereaksi. Ca2 plus habis bereaksi, maka yang ada adalah konsentrasi dari Y4-nya 0,05 dibagi 50 ml tambah 50 ml sama dengan 4,76 kali 10 pangkat min 4 molar. Konsentrasi dari CaY2-nya 0,5 milimol. Ini tetap ya, karena yang terbentuk kan sama ya dengan jumlah Ca-nya per 50 tambah 55, maka sama dengan 4,76 kali 10 pangkat min 3. Dihitung lagi konstanta efektivitasnya, konsentrasi CaY2- dibagi konsentrasi CaY, Ca dan konsentrasi Y, 4,76 dikali 10 dibagi konsentrasi Ca. Nah, sehingga didapat konsentrasi Ca itu adalah 5,5 kali 10 pangkat min 10. Nah, maka P dari Ca itu adalah min log Ca2 plusnya min log 5,5 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 9,26. Yang terakhir, penambahan 70 ml titran berlebih. Ya, seperti tadi, Ca2 plusnya sudah habis bereaksi, berarti Y4-nya yang berlebih 0,2. Sedangkan CaY2- tetap. Maka konsentrasi dari Y4-nya itu 0,2 bagi 50 tambah 70. Didapat 1,66 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan konsentrasi dari CaY-nya itu adalah 0,5 dibagi 50 tambah 70. 124,16 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi CaY dibagi konsentrasi A kali konsentrasi Y sama dengan Kf-nya. 4,16 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan konsentrasi Ca dikali dengan 1,66 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,8 kali 10, maka Ca-nya adalah 1,39 kali 10 pangkat min 10. Oke, sehingga min log Ca plus min log 1,39 kali 10 minus 10, PCA-nya 9,8. Oh, masih ada ya penambahan 80 ml titran. Caranya sama ya. Nah, sehingga didapat PCA-nya 10,03. Nah, dibuat titrasinya, kurva titrasinya dari tadi PCA-nya 2 sampai PCA-nya di 10,03. Jadi tulis seperti ini ya, 0 ml EDTA, PCA-nya 2, ketika ditambah 10 ml 2,18, 20 2,39, 40 PCA-nya 2,95, naik 50 ml 6,28. 55 mili 9,26, 70 mili 9,85, 80 10,03. Jadi inilah grafik PCA terhadap mililiter titrasi. Kemudian setelah kita lihat, ini mirip ya, titrasi kompleksometri ini mirip dengan titrasi asam basa. Tapi ada
perbedaan sebenarnya. Kalau miripnya mungkin karena ada perubahan pH ya, yang diukur adalah perubahan pH-nya atau PCA-nya. Menurut teori titrasi asam basa itu menggunakan teori Bronsted-Lowry, sedangkan titrasi kompleksometri menggunakan teori Lewis. Kemudian senyawa. Senyawa untuk titrasi asam basa itu adalah senyawa-senyawa yang bersifat asam dan basa yang dapat terurai menjadi H+ dan OH-. Sedangkan titrasi kompleksometri dia adalah senyawa-senyawa logam, kation, anion, dan molekul netral. Kalau reaksi dari titrasi asam basa, dia asam tambah basa menghasilkan garam plus H2O, atau basa tambah asam juga menghasilkan garam ditambah H2O. Sedangkan untuk titrasi kompleksometri, dia metal tambah ligan akan menghasilkan senyawa kompleks. Kemudian contoh titrasi asam basa itu adalah senyawa HCl ditambah NaOH menghasilkan NaOH dan H2O. NaOH ditambah HCl akan menghasilkan NaOH ditambah H2O. Harusnya di sini ada garamnya ya. NaCl kali ini. Maaf ini salah ya. Ini NaCl bukan NaOH. Kok NaOH sih? Oke, ini NaCl. Contoh dari titrasi kompleksometri Ag+ ditambah 2Cn- itu menghasilkan AgCn-. Indikator yang dipakai titrasi asam basa pakai indikator visual, sedangkan kompleksometri memakai indikator logam. Nah, perhitungannya itu menggunakan PKW. Ya, kalau titrasi kompleksometri menggunakan KF, konstanta efektivitasnya tadi. Reaksi yang terlibat, reaksi yang melibatkan reaksi netralisasi antara asam dan basa. Kalau kompleksometri melibatkan reaksi ion kompleks ataupun molekul netral yang teroksidasi dalam larutan. Kalau grafiknya ada dua, ya, karena kalau asam basa itu kan bisa jadi ada dua grafik, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi bisa kenaikan pH, bisa penurunan pH. Nah, sedangkan untuk titrasi kompleksometri pasti grafiknya selalu ke atas. Next, indikator pada kompleksometri. Indikator yang digunakan yaitu indikator logam atau metalochromic visual yang termasuk dalam 3 golongan utama. Ada senyawa hidroksiazo, yang kedua senyawa fenolat dari trifenyl metana yang tersubstitusi oleh hidroksi, dan yang ketiga adalah senyawa yang mengandung suatu gugus amino etil karboksimetil. Banyak dari antara ini adalah juga senyawa-senyawaan trifenyl metana. Nah, indikator logam, syarat-syarat dari indikator logam atau metalochrom ini adalah konstanta stabil dari metal ditambah indikator itu harus kecil dari konstanta kestabilan. Jadi tadi bisa KST, bisa KF lambangnya ya. Lambangnya bisa KST atau KF. Nah, jadi tetapan kestabilan metal dengan indikator itu harus kecil dari tetapan kestabilan metal dengan EDTA. Yang kedua, perubahan warna pada TAT titik akhir titrasi harus jelas. Warna yang kontras antara warna indikator bebas dan warna kompleks. Indikator harus sedemikian rupa hingga mudah diamati. Ya, jadi ketika indikatornya bebas, belum terikat, dan ketika membentuk kompleks, indikatornya warnanya harus mudah diamati. Yang keempat, indikator harus peka terhadap ion logam sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Ya, jadi indikator harus peka terhadap ion logam sehingga perubahan warna yang terjadi sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Ketika setelah titik ekivalen langsung berubah warnanya. Syarat-syarat di atas harus dapat dipenuhi pada daerah pH di mana titrasi dilakukan. Ya, jadi tergantung pH ya. pH di mana titrasi dilakukan. Nah, fungsi buffer. Jadi di
Titrasi kompleksometri kita menggunakan buffer. Indikator logam berubah warna dengan perubahan pH selama titrasi melepas H+, terjadi perubahan pH. Misal indikatornya EBT dari warna merah berubah menjadi warna biru. Ya, dari pH-nya berubah nih dari 6,3 biru. Kemudian berubah menjadi orange. Ya, 11,5 pH 11,5. Ketika ditambahkan zinc dengan HD ini akan berubah menjadi merah. Nah, berarti dia selama titrasi dia melepas, ada H+-nya. Melepaskan H+. Misal titrasi dikerjakan pada pH 6,3 sampai 11,5. Warna indikator bebas EBT biru, awalnya biru, ketika berikatan dengan metal logamnya merah. Nah, jika tidak di buffer pH-nya akan turun. Warna indikator bebas pada pH itu kecil dari 6,3 akan menjadi merah gitu. Warna merah disebabkan karena pH turun atau terjadi kompleks antara metal dengan indikator. Agar warna merah hanya disebabkan karena terjadi kompleks metal dengan indikator, pH larutan perlu dipertahankan pada posisi 6,3 sampai 11,5 dengan penambahan larutan buffer. Baltolsamia pH 10 selama titrasi, pH larutan dijaga supaya tetap. Macam-macam indikator ada Ericom Black T atau EBT, baik digunakan pada pH 7 sampai 11, bentuknya HD2-. Pada pH tersebut warna indikatornya adalah biru. Ketika metal berikatan dengan indikator, warnanya menjadi merah. Kepekaan pada pH tersebut sama dengan kepekaan ya pada pH tersebut sama dengan konsentrasi M sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Ini adalah senyawanya. Kemudian ada senyawa mereksit, baik digunakan pada pH 9 sampai 11. Bentuknya H3D2-. Pada tersebut warna indikatornya adalah ungu. Ya, warna indikator bebasnya ungu, ketika berikatan akan berubah merah. Kepekaan pada pH tersebut adalah konsentrasi M sama dengan 10 pangkat min 9 molar. Ini adalah contoh senyawanya. Ada indikator lain yang digunakan yaitu Paton, Chalcokalmagid, kalsikrom, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa indikator logam yang sering digunakan. Ini strukturnya, kemudian ini nilai pKa-nya, warna indikator. Nah, ini warna ketika berikatan dengan ion kompleks. Nih, contohnya ya, kalmagid berikatan dengan H indikator merah, H indikator biru, orange. Ini rentang pH terhadap macam-macam logamnya ya. Harusnya di rentang pH berapa dilakukan titrasi. pH region daerah pH which reaction with EDTA is quantitative. Kalau biru muda ya, daerah pH di mana reaksi dengan EDTA itu masih kuantitatif. Nah, kalau yang biru pH region daerah pH which auxiliary complexing agent is necessary to prevent hydroxide precipitasi. Nah, seperti ini. Cara-cara titrasi kompleksometri ada titrasi langsung, itu larutan yang mengandung ion logam buffer pada pH tertentu yang sesuai, misal pH-nya 10, tambah dengan indikator logam misalnya EBT, kemudian dititrasi langsung dengan larutan baku EDTA. Oke, sebelum titrasi, metal tambah indikator, warnanya 2. Setelah titrasi, metal indikator tambah EDTA, tambah indikator, warnanya juga 2. Kemudian ada titrasi balik. Ya, sebelum TE
M sampel indikator EDTA berlebih ya akan menghasilkan warna 1. Kemudian setelah titik ekuivalen warnanya berubah. Larutan yang mengandung ion logam ditambah larutan baku EDTA berlebih, volume tertentu, tambah larutan buffer, tambah indikator logam. Kelebihan EDTA dititrasi kembali dengan larutan baku primer. Misalnya zinc sulfat, Mg sulfat, dan Ca sulfat. Jadi ini adalah titrasi keduanya. Nah, titrasi balik itu dilakukan untuk logam-logam yang membentuk kompleks dengan EDTA yang sangat langgam, logam-logam yang membentuk hidroksidanya yang sukar larut pada pH tinggi atau basa. Tidak ada indikator logam yang sesuai untuk titrasi langsung. Nah, larutan logam tambah larutan baku EDTA berlebih pada pH rendah, pH dinaikkan sampai netral, tambah larutan buffer pada pH tertentu, tambah indikator, menghasilkan titrasi dan lalu dititrasi kembali dengan larutan baku zinc sulfa. Jadi 2 kali titrasinya. Yang ketiga ada titrasi penggantian atau substitusi. Berguna bila tidak ada indikator yang cocok atau ion logam membentuk kompleks yang lebih stabil dengan EDTA daripada logam lain seperti Mg dan Ca. Larutan yang mengandung ion logam Nn+ yang akan ditentukan kadarnya ditambah larutan kompleks Mg EDTA berlebih. Mn+ tambah MgY2- akan menghasilkan Men-4 tambah Mg2+. Mg2+ tambah H2Y- itu akan menghasil Mg2-. Jumlah ion Mg2+ yang dibebaskan ekuivalen dengan jumlah ion Mn+. Kemudian Mg2+ dititrasi dengan larutan baku EDTA. Nah, indikatornya dipakai Kalmagit. Jadi ada penggantinya dulu. Syaratnya konstanta kestabilan atau konstanta efektivitas Ca2- itu harus besar dari Kst Mgy2-. Titrasi tidak langsung berguna untuk penentuan anion yang dapat diendapkan oleh logam. Kelebihan ion logam dititrasi dengan EDTA. Contohnya penentuan sulfat dengan menambahkan barium berlebih untuk mengendapkan ion sulfat. Kelebihan barium dititrasi dengan EDTA. Jadi dititrasi dulu dengan barium untuk mengendapkan SO42-. Kelebihan bariumnya itu yang dititrasi kembali dengan EDTA. Yang 5, ada titrasi alkalimetri. Larutan yang mengandung ion logam ditambah EDTA berlebih membentuk kompleks dan membebaskan 2 ekuivalen ion H+. H+ yang dibebaskan dititrasi dengan larutan NaOH dengan indikator asam basa atau metode potensiometri. Oke. Aplikasinya dalam farmakope Indonesia, titrasi kompleksometri digunakan untuk menentukan kadar bismut subkarbonat, bismut subnitrat, kalsium karbonat, kalsium klorida, kalsium glukonat, kalsium hidrogen fosfat, kalsium hidroksida, kalsium laktat, dan lain-lain. Jadi dari sini terlihat bahwa untuk menentukan logam bismut, kalsium, magnesium, mangan, dan zinc. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Ya, semoga kalian paham. Coba didengarkan pelan-pelan. Ya, cukup sekian ya, karena seret juga ternyata lama-lama ngomong ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita live Zoom dan luring. Sebelum live Zoom dan luring, saya mohon kalian sudah mempersiapkan daftar bagian mana saja yang kalian tidak mengerti, nanti agar kita diskusikan. Oke, jadi agar diskusinya 2 arah, bukan 1 arah dari saya saja. Oke, demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.